Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami normal correction 0,4%, close di 7.898. Namun ternyata hari ini asing masih mencatatkan net buy. Untuk market reguler net buy 1,2 triliun, sedangkan di all market net buy 1,3 triliun rupiah. Sedangkan untuk kurs rupiah hari ini mengalami pelemahan 0,6%, tapi ternyata juga masih berada di zona aman, yaitu di Rp16.180 per 1 US dollar. Nah, kalau misal kita lihat memang hari ini mayoritas big banks dan big caps lainnya itu mengalami normal correction, tapi apakah saham-saham big caps ini masih sangat layak untuk di hold atau tentunya kita harus start jualan? Nah, ini akan kita ulas di video ini sekaligus kita memantau guys ya, kelayakan nih, apakah ada tanda-tanda distribusi besar atau tidak. Kalau misalkan distribusi besarnya sudah mulai terlihat, maka artinya kita harus segera jual ya. Tapi selama akumulasinya masih terjaga dan ternyata ini hanya normal correction saja dan tidak ada distribusi besar tentunya, maka sahamnya masih layak untuk kita hold. Yang pertama kita akan pantau adalah BBRI. Untuk BBRI hari ini ada kenaikan 1,4%, close di Rp4.120 per saham. Hari ini untuk big banks lainnya meskipun ya rata-rata cukup sideways dan juga terjadi normal correction, tapi untuk PBRI masih bisa naik 1,4%. Bahkan disertai dengan adanya akumulasi ya untuk tanggal 15 hari ini. Jadi ini adalah penutupan minggu ini di hari Jumat tanggal 15 Agustus. Kita akan open market lagi di hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025. Kita lihat ada AKRX KZZP sebagai top buyer, artinya asing masih cenderung akumulasi, sedangkan yang jual hari ini adalah investor retail ya dan investor domestik. Ada YP, XLP, DXC dan juga SQ sebagai top seller. Jadi untuk BBRI, meskipun hari ini rata-rata ya mayoritas saham big caps turun dan terkoreksi, tapi untuk BBRI masih bisa naik, bahkan hari ini net buy di 679 miliar dari investor asing. Cukup menarik ya untuk saham BBRI ini, karena sejauh mata memandang ya, kita lihat data transaksinya masih sangat bagus, apalagi hari ini akumulasinya meningkat ya, dari yang kemarin di 260 miliaran, hari ini di 679 miliar. Jadi untuk saham BBRI otomatis masih sangat layak untuk teman-teman hold, terutama yang belum jual dan juga average-nya masih di atas. Ya semoga nanti average teman-teman terjemput agar bisa merubah keadaan dari yang di portonya sedang floating loss menjadi floating profit dan pada akhirnya teman-teman bisa jual dengan untung di BBRI. Next kita bahas Bank Mandiri. Nah, untuk Bank Mandiri hari ini cukup sideways meskipun hari ini sebenarnya sempat naik ya ke area high di 4.930 tapi close di Rp4.850 per saham. Akumulasi hari ini masih bagus kita lihat terutama dari KZ, AKT, PBK dan RX. Dan ada beberapa investor retail juga domestik yang jualan. It's okay. Yang penting asingnya guys untuk saham big caps dan big banks. Nah, untuk Bank Mandiri hari ini ada net buy di 386 miliar dan ini juga terbilang masih sangat baik ya untuk hold saham Bank Mandiri sehingga belum ada alasan untuk teman-teman jual saham yang satu ini. Meskipun ada potensi untuk Bank Mandiri bisa terjadi koreksi kembali. Namun kita harapkan itu menjadi koreksi yang wajar atau dalam istilah lain menurunkan penumpang ya atau ya biasa kita sebut dengan gocekan asing saja. Harga saham terkoreksi tapi pada kenyataannya akumulasi dan ini bisa membuat retailnya panik ya dan perlahan-lahan jualan. Namun tentu saja kita mencari area yang tepat untuk take profit alias jual saham, maka teman-teman harus pantau dulu akumulasinya baru teman-teman bisa memutuskan apakah hold atau jual. Lalu ada BBCA. Untuk BBCA hari ini turun 0,8% di level Rp8.700 per saham. Kita cek hari ini ada ada cukup netral ya. Akumulasinya dari BK, AK dan AZ. Ada BBRXPD dan beberapa retailnya yang jual seperti XL, SQ, YP dan MG. Jadi untuk BBCA lagi-lagi kita lihat retail yang jual, sedangkan asingnya ini masih akumulasi. Bahkan akumulasinya ya cukup oke lah di 115 miliar. Oke guys, untuk Big Bang sejauh ini memang normal koreksi atau koreksi yang cukup wajar ya kita lihat hanya BBRI saja yang naik.
BBNI pun hari ini turun 0,4% ya di Rp4.370 per saham. Jadi satu big bank sideways, duanya koreksi, satu yaitu BBRI yang naik. Untuk BBNI hari ini ada akumulasi, terutama dari DP BBBK. Nah, ternyata asing masih stay akumulasi di big banks, termasuk juga BBNI. Hari ini net buy di 66,9 miliar dan kemarin juga net buy 50 M. Jadi untuk saham big banks ya secara overall sebenarnya masih sangat layak untuk teman-teman hold. Baik itu BBRI, lalu Bank Mandiri, BBCA, dan BBNI. Meskipun untuk Bank Mandiri dan BBCA ini ada potensi untuk nge-swing low terlebih dahulu ya. Dia akan, mencatatkan area swing low alias terjadi retrace ya, baru dia naik lagi. Itu bisa terjadi dan bisa teman-teman manfaatkan untuk tambah muatan di kedua saham ini. Lalu untuk BBRI dan juga BBNI, jika teman-teman ingin tambah muatan sebenarnya masih bisa ya, karena belum naik terlalu tinggi sehingga masih ada peluang untuk teman-teman melakukan averaging down. Next, kita pantau saham Telkom. Nah, Telkom hari ini turun 3,2%, close di Rp3.310 per saham. Ini adalah koreksi yang wajar karena Telkom ini sudah naik cukup tinggi ya. Jika kita lihat untuk area low-nya, ini sudah naik lumayan guys. Jadi kalau misalkan ada koreksi 3% ya itu adalah hal yang wajar. Nah, dari area support terdekatnya ini sudah naik 35%. Kalau misalkan ada normal correction turun 3% sampai 10% itu adalah hal yang wajar. Tapi untuk teman-teman yang mungkin belinya di harga yang cukup tinggi, maka akan merasakan yang namanya floating loss terlebih dahulu ya. Tapi tidak ada jaminan Telkom akan lanjut naik lagi jika akumulasinya ini menurun. Nah, hari ini kita lihat masih ada akumulasi yang cukup besar, tapi jika kita perhatikan bukan hanya asing saja yang masuk, melainkan domestik juga akumulasi. Dan kita lihat ya, untuk Telkom sempat menjadi saham yang paling banyak diakumulasi asing, namun hari ini ternyata akumulasinya menurun dibandingkan kemarin. Kemarin di 362 miliar, hari ini hanya 176 miliar saja. Dan ya kita lihat masih bagus sebenarnya ya, selama masih ada akumulasi, untuk Telkom masih bisa untuk di-hold. Tapi saya rasa sudah banyak teman-teman retail yang jualan nih, ada CC, lalu ada OD, PD, NIXL ya, yang perlahan-lahan mulai jual, ada XC juga di sini yang cukup lumayan guys ya. So, teman-teman retail sudah mulai merealisasikan profit, namun bisa saja ya asing melanjutkan akumulasi sehingga harga sahamnya bisa ikut naik. Kita pantau juga Astra Internasional. Untuk ASI hari ini ada koreksi 1,4% di level Rp5.025 per sahamnya. Kita cek ada akumulasi terutama dari TP dan juga BK. Jadi kita cek untuk Astra Internasional. ASI hari ini ada net buy 22,1 miliar dan jika kita perhatikan memang kemarin sempat net sell ya 10 M, hari ini net buy tidak terlalu besar dan transaksi asing juga tidak terlalu banyak untuk hari ini. So, mungkin karena ini weekend jadi ya kemungkinan seperti itu ya, asingnya tidak terlalu banyak transaksi di Astra Internasional. Jadi akan cukup wajar jika ASI ini turun sampai di sekitar 4.890. Ini adalah support terdekat untuk Astra Internasional. Tapi jika jebol maka akan retest lagi di support selanjutnya di MA50 sampai MA150. Nah ini, merupakan titik, yang cukup dilema ya, di mana kebanyakan retail biasanya akan, segera take profit ya, tapi ada juga yang nanti berencana untuk, ambil lagi ya di harga yang lebih murah atau di harga, atau di area higher low-nya, seperti itu. Jadi untuk Astra Internasional ada beberapa retail yang jual seperti XL dan juga PD ya, kita lihat. Next ada BRIS. BRIS hari ini cukup sideways di Rp2.770 per saham. Dan hari ini kita perhatikan ada akumulasi ya, terutama dari KZ, AK, dan juga ZP. Meskipun BRIS sideways, tapi ternyata akumulasi asingnya masih bagus. Hari ini net buy di 14,9 miliar setelah kemarin memang mencatatkan net sell ya beberapa hari ke belakang ya, 4 hari yang lalu ini ada net sell sehingga sangat wajar jika retail memutuskan untuk take profit. Jika teman-teman sudah buy on weakness setidaknya di 2.420 ya teman-teman pasti sudah cuan ya dan, juga sah-sah saja untuk teman-teman mau ambil profitnya. Ada MG, lalu ada XL, CCPD, dan juga XC ya kita lihat ada EPSQ juga yang, dari retail yang kita lihat ini mulai jualan ya untuk saham BRIS ya. Meskipun hari ini akumulasinya masih sangat baik sebenarnya, berbalik akumulasi ya dari yang 4 hari sebelumnya ada net sell.
Lanjut ke BBTN. Nah, ini juga adalah koreksi yang cukup wajar dari BBTN, tapi saya yakin hari ini banyak retail yang jual juga untuk BBTN. Hari ini BBTN-nya turun 5,19% di level Rp1.280 per sahamnya. Ada distribusi terutama dari YPAKBQ, namun jika kita lihat untuk asingnya, ini di BBTN masih ada net buy 1 miliaran saja. Secara transaksi hari ini tidak terlalu besar juga, jadi untuk BBTN memang ada tanda-tanda untuk turun lagi nih atau bahkan bisa berbalik distribusi. Maka hal yang wajar jika retailnya mulai jualan juga, terutama di EP, NI, dan XC ya. Jadi untuk saham big caps memang rata-rata ada normal correction ya. Bahkan hari ini saham-saham yang diakumulasi asing pun tidak semuanya naik ya. Kita lihat untuk saham yang paling banyak diakumulasi asing, teman-teman juga bisa perhatikan seperti ada, Telkom aman lah ya, ini kan dia diakumulasi tapi malah turun terkoreksi. Lalu di urutan pertama ada BBRI, Bank Mandiri, Telkom aman, ya lalu ada BBCA, BBNI, DSSA, BRPT hari ini juga diakumulasi asing namun harga sahamnya turun. Selanjutnya ada Film, Akra, Astra International, ISAT, INRG, BRIS, BRMS, Bumi, Inco, Emsin, dan PSAB. Oke guys, jadi untuk di weekend kali ini sebelum kita ke hari kemerdekaan ya, tanggal 17 Agustus di hari Minggu, kita akan open sesi ya untuk teman-teman yang ingin request sahamnya di kolom komentar, silahkan request untuk di weekend kali ini. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.